Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia, 5,6 juta, dan lebih kurang 10%-nya atau sebanyak 568.000 jiwa berpotensi terdampak bencana. Sesar Baribis mempunyai jalur yang membentang dari Kabupaten Tangerang hingga perbukitan Baribis di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sesar Baribis merupakan sesar aktif terpanjang di Pulau Jawa. Sesar ini memiliki slip rate 5 mili per tahun. Menurut sejarahnya, Sesar Baribis pernah memicu gempa bumi di sejumlah wilayah, di antaranya di Jakarta, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kerawang, dan Kabupaten Bogor pada tahun 1834. Hal yang menjadi permasalahan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bogor adalah sarana dan prasarana serta anggaran penanggulangan bencana melalui APBD yang kurang memadai menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan penanggulangan bencana di Kabupaten Bogor. Selain itu, resiko terbesar dari ancaman gempa bumi di wilayah Cibinong Raya, yaitu Kecamatan Cibinong, Citerep, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Sukaraja, dan Kecamatan Babakan Madang dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,2 juta adalah masih rendahnya kesiapsiagaan warga. Strategi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bogor berdasarkan analisa SWOT, yaitu inovasi peningkatan mitigasi bencana gempa bumi berbasis kolaborasi petaheli, yaitu berupa penyusunan dokumen rencana kontingensi gempa bumi khusus di wilayah Cibinong Raya. Hal yang terpenting adalah pembiayaan pembuatan rencana kontingensi tersebut dibiayai dari hibah NGO CRS. Pelaksanaan proyek perubahan diawali dengan pembentukan tim efektif untuk memastikan pelaksanaan proyek perubahan berjalan efektif dan efisien. Dan project leader telah melegalkan tim efektif melalui surat keputusan Kepala Pelaksana BPBD. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, project leader menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan NGO CRS. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data teknis dari perangkat daerah untuk proyek perubahan rencana kontingensi gempa bumi di wilayah Cibinong Raya. Dalam hal penjaringan dukungan dari stakeholder, pada awalnya kami hanya mencantumkan 7 stakeholder dalam kolom promotor. Tetapi dengan berjalannya proyek perubahan ini, maka dari kelompok lantern itu berpindah sebanyak 4 stakeholder menjadi kelompok promotor. Ini menunjukkan bahwa rencana kontingensi gempa bumi di wilayah Cibinong Raya berjalan sesuai yang direncanakan. Setelah semua tahapan penyusunan dikompilasi dengan melibatkan seluruh stakeholder, maka didapatkan dokumen rencana kontingensi gempa bumi di wilayah Cibinong Raya yang dilegalkan melalui surat keputusan Bupati Bogor. Launching sekaligus uji rencana kontingensi gempa bumi dilaksanakan di Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, yang dilakukan dengan digelarnya apel siaga bersama dan gladi simulasi kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat daerah, oleh organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi rencana kontingensi gempa bumi di wilayah Cibinong Raya diawali dengan penanaman 2.000 pohon di Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, yang dihadiri oleh unsur perangkat daerah, aparat TNI Polri, dunia usaha, komunitas, penggiat bencana, serta anggota pramuka. Selanjutnya, kami juga melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook tentang potensi bahaya Sesar Baribis. Dan alhamdulillah telah mendapatkan lebih dari 26.000 tayangan. Sosialisasi selanjutnya adalah dengan menggelar Bogor Tangguh Festival di kantor BPBD Cibinong selama lebih kurang 2 hari dengan melibatkan 5 sektor utama, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dengan komunitasnya, dan media massa.
yang dihadiri lebih kurang 500 orang relawan kebencanaan se-Bogor Raya. Sosialisasi yang tidak kalah penting lainnya adalah dilakukan melalui media elektronik, yaitu dengan Dialog Radio Republik Indonesia dan Dialog dalam Radio Teman atau Radio Tegar Beriman. Sosialisasi terhadap perangkat daerah dilaksanakan dengan melibatkan Kecamatan Tangguh Bencana atau Kencana yang telah dibentuk di masing-masing wilayah, dan peserta pelatihan adalah seluruh ketua Kencana di 40 kecamatan. Sedangkan sosialisasi terhadap masyarakat dilaksanakan dengan keluarga tangguh bencana atau Katana, dengan peserta adalah tim penggerak PKK kecamatan. Berdasarkan hasil evaluasi setelah menyelesaikan proyek perubahan, terdapat beberapa indikator kunci yang melampaui batas target. Bahkan terdapat indikator yang tidak ditargetkan, akan tetapi melebihi ekspektasi dalam tingkat pencapaiannya, yaitu pertama, dokumen mitigasi bencana berupa rencon gempa bumi di wilayah Cibinong Raya tercapai 100%. Perjanjian kerjasama PKS tercapai 300%. Ketiga, sosialisasi rencon gempa bumi tercapai 350% karena dari 2 kegiatan tercapai 7 kegiatan. Keempat, publikasi media elektronik tercapai 200% karena yang direncanakan dari 1 media menjadi 2 media. Kelima, media sosial Instagram dan Facebook ini tidak ditargetkan, akan tetapi capaiannya mencapai lebih dari 26.000 tayangan. Keenam, publikasi media cetak dan online tidak ditargetkan, tetapi mencapai 8 media. Setelah hampir 1 bulan lebih, kami melakukan sosialisasi rencon gempa bumi di wilayah Cibinong Raya. Kami melakukan survei ulang, dan hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 65,34% responden sudah memahami akan ancaman bencana gempa bumi. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil survei sebelumnya, di mana menunjukkan 69,42% responden belum memahami tentang ancaman bencana gempa bumi. Sehingga dapat dikatakan bahwa proyek perubahan memberikan hasil yang signifikan. Dokumen mitigasi bencana gempa bumi selain memiliki nilai strategis dan berdampak psikologis, juga memiliki nilai ekonomis yang besar dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana. Rencana jangka menengah merupakan keberlanjutan rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh Project Leader. Salah satu komitmen keberlanjutan atas proyek perubahan ini adalah dengan dimasukkannya pada rencana anggaran atau RKA tahun 2025, yaitu pembuatan rencon, pembuatan rencana penanggulangan bencana atau RPB, dan penyusunan regulasi penanggulangan bencana yang semuanya telah tertera dalam SKP Project Leader dan form keberlanjutan yang ditandatangani oleh mentor. Lesson learned. Pelajaran yang diperoleh dalam menjalankan proyek perubahan ini adalah tentang bagaimana kita memahami kondisi lingkungan kerja dan stakeholder yang merupakan kunci utama dalam mencapai kesuksesan sebuah target kegiatan, khususnya dalam kolaborasi pentahelix penanggulangan bencana. Satpol PP.